Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kebahagiaan hidup yang sejati. Saudaraku yang terkasih, banyak hal yang bisa membuat bahagia. Seseorang bisa berbahagia karena hal-hal ini, karena kekayaan, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, popularitas, dicintai, dikasihi, dan dihargai, keinginan yang terpuaskan, target yang terpenuhi, dan tujuan yang tercapai. Lalu bagaimana apabila kita tidak memiliki, tidak mengalami, atau tidak mendapatkan semuanya itu? Apakah berarti kita tidak akan bisa hidup bahagia? Saudaraku yang terkasih, dunia memang bisa memberikan kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang diberikan oleh dunia melalui hal-hal tersebut di atas akan mudah hilang karena kesedihan, kegagalan, kesakitan, atau karena penderitaan dan kesulitan yang terjadi. Dalam kehidupan Kristen, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang akan terjadi nanti, atau keadaan yang datang karena kita melakukan sesuatu atau karena hidup kita memenuhi syarat tertentu. Kita berbahagia bukan karena mencapai prestasi tertentu atau karena memiliki sesuatu yang berharga, tetapi karena kita mengalami hidup baru di dalam Yesus Kristus dan merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidup kita. Kebahagiaan kita tidak terpengaruh oleh keadaan atau peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, menyerukan untuk berbahagia bagi mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, yang dicela dan dianiaya karena Yesus. Demikianlah firman Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia, Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah, mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah kalian kalau dicela, dianiaya, dan difitnah demi aku. Nabi-nabi yang hidup sebelum kalian pun sudah dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upah di surga yang disediakan Tuhan untuk kalian. Saudaraku yang terkasih, ucapan bahagia itu merupakan seruan yang menyatakan betapa bahagianya orang yang mengenal Allah dan betapa sukacitanya orang yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan kita sudah memilikinya, karena itu berbahagialah. Nah, apakah Anda sudah berbahagia? Dan apakah yang menjadi dasar kebahagiaan hidup Anda? Saudaraku yang terkasih, sumber kebahagiaan kita bukan dari apa yang ada di dunia ini, melainkan bersumber pada kehadiran Allah melalui Yesus Kristus yang selalu menyertai, melindungi, menjaga, menolong, menguatkan, mengampuni dosa, dan menyelamatkan hidup kita. Amin.